Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Model in Love bersama Diva. Hari ini Diva ditemenin sama Kak Angga. Siapa yang nggak tahu Kak Angga keterlaluan sih. Kayak lagu The Potters keterlaluan. Kak, ayo say hi dulu. Halo semuanya, saya Angga The Potters. Saat ini bandnya The Potters. Kalau dulu tuh bikin band General Band namanya. General Band, mantap General banget Band. guys. Tapi gue bukan model. Atau kita salah segmen ini bang? Dan di video klip itu gue nggak pernah. Gue ada loh pernah jadi model di itu. Bukan model juga sih. Terus apa tuh? Tapi kayak Apa? peran di video klip terakhirnya The Potters Dengarkan Rindu ini itu ada tuh. Jadi kita meranin rindu sama siapa gitu. Nah, jadi gua kayak meranin rindu sama anak gua waktu itu ya. Rindu karena kita jauh-jauhan. Jauh-jauhan. Rindu lah gua tuh kan. Nah, kebetulan paling banyak scene-nya gitu ya kan. Okay. Paling banyak scene-nya begitu nonton video klip jadinya. Ini kayaknya kayak lu nggak jadi model video klip itu. Nggak sengaja sebenarnya, bukan niat juga. Ya, tapi sebetulnya. berarti cocok kan? Nggak cocok juga. Kayak tukang somai gue situ di Lu ngeliat tukang somai rindu sama anaknya itu gua tuh. Parah banget. Itu gua tuh. Oh, parah banget sih. Gila. Ini boleh diminum nggak sih? Boleh guys, minum. Kasih tau dulu dong Kak, kita lagi di Geng, kita ada di Basle Basle Coffee ya, tepatnya di Pulau Legundi, Sukarame, Bandar Lampung. Ini kopi kesinilah susu aren. kalian ngopi-ngopi nih, enak loh. Best seller nih, ya kan Kak? Best seller kan? Kopi susu aren ya. Sini dong Kak, say hi dulu dong Kak. Hai. Best of the best. Ini nih. baristanya nih. Oke, Ya, cicip dulu. cicip dulu ya. Gula aren ya, pas. Rasanya pas. Mantap. Mantap. Oke. Sekarang lagi sibuk apa nih Kak? Sibuk konten juga sih sebenarnya. Podcast juga ya? Podcast juga, kita bikin podcast, terus kita kalau di The Potters itu saat ini kan Kiki lagi persiapan mau merit, mau resepsi pernikahan. Nanti mungkin after pernikahan itu kita mulai sibuk nyusun jadwal manggung lagi. Mantap. Untuk The Potters, terus kontennya masih insya Allah masih terus konsisten untuk podcastnya. Kemudian gue lagi bikin segmen baru namanya Angga The Potters Musik. Iya. Jadi gue kolaborasi sama beberapa penyanyi gitu, beberapa penyanyi. Nggak terlalu banyak pilih penyanyi yang nggak gila-gila ngumpulin penyanyi yang banyak gitu. Iya. Lebih baik gue pilih beberapa penyanyi aja buat jalanin project itu. Biar biar fokus aja sih sebetulnya, nggak pusing nyusunin jadwal nanti si ini bisa si itu nggak bisa. Jadi yang ada aja bisanya kapan ya udah Kak, gue udah kesadaran aja gitu Kak, tayangan gue udah habis nih, bulan depan gue syuting lagi, ya udah gitu aja gitu. Kebanyakan juga nanti pance ya Kak ya? Pance, nah gue paling nggak suka ribet tuh. Iya benar Gua emang. ribet. Jadi sekarang selain nunggu Bang Kiki merit, ini dulu ya. Ya podcast konten dulu ya. kreator lah intinya gitu. Stay di Bandar Lampung sekarang? Stay di Bandar Lampung. Jadi The Potters, anak The Potters itu yang stay di Bandar Lampung itu cuman gua. Oh gitu? Kiki itu, kita bertiga nih, Kiki, Abed, gua. Kiki itu stay-nya di Jakarta, Abed stay-nya di Bali, gue stay di Lampung. Berarti kalau manggung virtual guys kayaknya? Enggak juga. Serius lo nanggepinnya? Manggung virtual itu pernah. Enak nggak? Nggak enak. Nggak ya? Nggak seru ya? Nggak seru. Nggak asik lah intinya gitu. Jadi kayak, apa ya, setelah kok jadi sendirian banget Vibes-nya gitu. kurang Iya. ya? Enakan rame-rame gitu Udah kan? karena udah biasa rame kali ya, udah biasa konser gitu maksudnya. Mantap. Show. Enak banget. Gimana lagi Dipa? Apa aja kesibukan Dipa? Balik kita aja guys! Dipa dulu model juga ya? Dipa model dulu. Dulu. Sebelum segendut sekarang. Oh, dulu pernah kurus ya? Pernah. Puas Anda, Bung. Dulu Muli Mahana atau gimana? Iya, sempat 2019 itu Putra Putri Kebudayaan Provinsi. Iya, jadi kebalik nih gue yang ditanya. Jadi 20 tahun kemarin baru enggak. Iya, nanya aja, Bu. Sama Citra enggak tahu dia. Iya.
The Potters tahu dia. The Potters tahu, The kamu Potters tahu. keterlaluan tahu Iya. Dipa. Jadi 2019 itu putra-putri kebudayaan Provinsi Lampung. Tapi nggak winner, cuma Iya. top 10 aja, lulus SMK. Terus Mulimani Tulang Bawang, unplaced, cuman 15 besar. Terus tahun ini, alhamdulillah kemarin dapat Muli Pariwisata Tulang Bawang. Ini Iya, tahun ini. Itu kalau yang pageant ya. Tapi kalau Iya. model tuh Dipa dari umur 2 tahun, catwalk. Terus Gitu. ini terlibat di dalam dunia begini-beginian, konten kreator ini diajakin ngomong Ini dulu. ditarik-tarik ini nih. Iya sih, kan sekarang Dipa ngajar bahasa Mandarin ya. Mandarin. Kan jam kerjanya sudah jelas dari pagi sampai siang gitu. Jadi Di SMA. SD Oh, Immanuel. Iya, iya. Jadi dari situ kayak pulang ngajar gabut. Mana Bung, ayo mana nah gitu. Ya udahlah ngegas. Sama Bunda Iin juga kan baca puisi dibawa-bawa gitu. Iya. Multi level marketing ternyata. Gini Bang, palu gak ada, lu mau gua apa gua ada, tapi jangan suruh gua nyanyi. Oh, gitu dia nggak bisa nyanyi. Nggak bisa nyanyi. Tapi kan bukannya Muli harus bisa nyanyi katanya. Enggak lah. Biasanya kalau gue lihat di video-video YouTube gitu kan, oh Muli ini persembahannya nyanyi Kebanyakan, gitu ya kan? kebanyakan. Ternyata ini enggak. Enggak, dia nggak bisa nyanyi. Nggak pede kalau nyanyi. Iya. Jadi, terlibat di konten kreator di situ ya. Iya, dari Nah, terus yang lo tahu tentang gua apa? Waduh, gua di interview ini guys. Waduh. Apa nih, jawab apa ini kita Bung? Gitaris kan? Ya. Itu doang gak tanya. Baru-baru ini gue main gendang. Iya. Bercanda lagi, gue percaya. Iya Bang, lahir tahun berapa Bang? Udah lumayan lah ya. Lumayan cukup berusia ya. Sedangkan Dipa lahir 2002 tuh Bang. 2002. Tuh 2002. udah lari-lari pasti ya Bang. 2002 gue SMA. Tuh kan? Gue SMA. Dari SMA Dipa baru brojol gimana tuh. Jadi ngegitar ya? Emang hobi dulunya apa gimana Bang? Gue suka gitar tuh dari kecil sama. Oh gitu. Tapi nggak dari umur 2 tahun juga. Gue main gitar tuh dari umur gue 10 tahun malah. 10 tahun. Terus gue mulai profesi. Sini man. Gue mulai punya Mantap. profesi Apa tuh? profesionalnya di umur 15 atau 16 gitu. SMA. Udah lama lagi. Itu nyolo tuh Bang gitar aja. Enggak, Apa emang udah grup? ada Grup dulu. temen-temennya? Iya. Profesional itu udah mulai sama Jenderal waktu itu. Bikin band namanya Jenderal. Kenapa Jenderal? Karena di Jalan Jenderal Sudirman kita dulu sekolah. Ini apa namanya? SMA 1. SMA 1. Oh, SMA anak 1. semansa nih guys. Anak semansa. Gila. Jalan Jenderal Sudirman, terus jadilah band namanya Jenderal. Jenderal. Gitu. Tapi gua waktu itu nggak pernah jadi model, Bu. Tok gitar gitu ya? Gitar. Iya banget, tinggi lagi. Model apa? Tuh lihat, gitar nggak fokus aja, ting 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 ting. Gue tuh pengen bener jadi model celana dalam sebenarnya. Kenapa buset? Mukanya nggak dipoto. Cuma dari sini habis sini doang. Parah. Kan seru kan? Aneh banget nih. Gitar ya, ngomongin gitar. Kalau Dipa belajar gitar tuh dari Emang bisa main gitar nih? nggak bisa. Tahu kunci tapi dasar doang, terus nggak pede ngegenjreng. Nggak pede nggak jereng. Apa sih kalau kata orang tuh buta nada Bang? Oh, Jadi gua. Waduh. Kok bisa siapa ya? lagi itu? Dipa jadi ngak-ngok gini Udah kayak langit dan bumi. Jadi ngak-ngok. Terus terjun di konten kreator dari kapan, Dipa? Baru bulan ini. Baru bulan ini. Belum sebulan lagi. Dipa ngeliat konten kreator Apa tuh? di Lampung ini kayak gimana? Pantau YouTube nggak sih? YouTube-nya anak-anak Lampung. Enggak. Gitu. Yang Dipa pantau di YouTube apa? Yang Dipa Aduh, perhatiin. apa ya? YouTube. Enggak, Bung, enggak. Asemer Dipa nonton. ASMR. Oh, kontennya apa sih ASMR? Itu lo ngedengerin suara orang minum, makan gitu loh. Oh.
Kayak dubbing gitu ya Iya berarti iya ya? iya. Jadi dia makan gitu kan. Terus dia Iya iya iya. iya itu. Terus slay gitu kan. Tak gitu. Berarti lu suka sama anak beatbox dong? Enggak juga Enggak juga ya? sih. Dipa tuh nonton YouTube kalau mau tidur biar tidur. Oh. Gitu. Tapi bukannya kalau kita nonton ada loh. Apa? Jadi kayak orang tuh gue pernah di saja sama temen gue, enggak kalau lo pengen kayak ngipnotis diri lo itu, lo ada baiknya itu nonton sesuatu yang baik-baik tuh sebelum tidur gitu. Jadi pada saat lo sebelum tidur tuh lo kayak dihipnotis terus disugesti terus gitu. Jadi tergantung tontonan lo juga tuh kalau tontonan Gua lo. nontonnya ASMR lagi. Nah, lama-lama lo jadi benda padat lo. Gue nontonnya ASMR lagi guys. Berarti mulai malam ini gue ganti nggak nonton ASMR. Nggak sebelum tidur, itu khusus Iya, sebelum benar-benar. tidur aja. Jadi dari situ gua Jadi kesuges gitu ya kita iya, ya. jadi kan sugesti itu masuknya itu pada saat kita setengah-setengah gitu loh, mau antara mau sadar sama Iya, nggak iya, sadar iya, gitu. Dari situlah cepet Masuk tuh ya. masuk sugestinya. Oh gitu. Gitu Dengerin. sih ya, menurut teman-teman. ilmu hipnoterapi lah gitu. Ada ilmunya guys. Ya. Jadi kalian kalau mau tidur tontonlah yang baik-baik supaya kena suges. Lu kalau setiap bangun tidur Apa? yang lo lakuin? Lu leyeh-leyeh dulu atau langsung aktivitas? Kalau Bangun tidur tergantung sih. Kalau misalkan libur ya leyeh-leyeh dulu. leyeh-leyeh. Tapi kalau emang ngajar ya kan mana bangunnya pasti kesiangan, Kesiangan, jadi langsung ya. gercep, langsung melek mata tuh langsung mandi, langsung gitu. Gitu ya langsung. Kalau gua enggak, gua kalau bangun tidur tuh gua langsung aktivitas gitu, mau libur nggak libur. Oh gitu? Iya. Soalnya Diva pernah bang libur, maksudnya mau beresin kamar misalkan, atau mau ada yang dikerjain tuh sama mama, udah lah mumpung libur istirahat dulu gitu, udah nggak usah ngapa-ngapain, makanya jadi kalau libur Di rumah aja. ya lenye-lenye. Leyeh-leyeh dulu. Iya. Paling udah jam-jam 9 baru keluar kamar. Gitu. Terus kalau ngomongin ini Dipa, Apa kan tuh, lu kan guru bahasa Mandarin. Heeh. Lu juga model. Heeh. Terus kuliah juga lu ya sekarang? Oh enggak ya? Kemarin kuliah cuma setahun kuliah bahasa. Nah, terus goalnya atau resolusi lu itu sebenarnya apa sih Dipa yang mau lu capai? Berat nih pertanyaannya. Iya kan? Yang mau dicapai itu sebenarnya lebih gini bang. Kan jadi gua bung yang ditanya Ya bung. nggak apa-apa juga. Ini awalnya itu tadinya kan Dipa masuk SMK 6. Tau nggak SMK 6 bang? Iya. Yang di dianggap- Teluk. Iya. Itu kan semi militer, marinir gitu kan, perikanan. Karena masuknya di situ, jadi tujuan itu pengennya itu ditambang gitu. Oh. Iya. Tambak. Tambak. Oh, oke. Pengennya itu ditambak gitu. Cuan aja mikirnya. Tapi karena kita tuh kan gini bang, ada orang yang berkesempatan untuk memilih hidupnya seperti apa, ada juga orang yang berkesempatan tidak bisa memilih dan ikut arus aja. Oke. Lu ada di mana? Dipa ada di posisi lu nggak bisa Yang kedua? milih, Oke. gitu. Jadi lu ikut arus saja gitu. Iya, ikut arusnya. Selagi itu baik dan tidak merugikan siapapun, apalagi diri sendiri, ayo aja. Jadi kalau misalkan sekarang ditanya goalsnya apa, karena sekarang udah terjunnya ke sini, di bahasa Mandarin ini, sudah tekunin inilah. Oh, tekunin di bahasa Mandarin ini. Iya. Karena mau pindah lagi pun, kan kita ngulang lagi bang, dari bawah lagi kan. Memulai Iya, hal iya. yang baru kan pasti ngulang lagi kan. Pasti. Nah pasti. itu dia. Jadi udah nyaman di bahasa Mandarin. Dinyaman-nyamanin sih lebih tepatnya. Dinyaman-nyamanin lebih tepatnya. Oke. Susah nggak sih belajar bahasa Mandarin? Susah ya? Cemihau, pucetau gitu. Pucet tahu bener. Cemi hawa apa gue kaget tahu. Pucetau. Pucet tahu bener. Kata orang susah belajar bahasa Mandarin. Tapi Dipa pas pertama kali belajar, ya udah nyambung aja gitu. Dipa tipikalnya kalau misalkan belajar terus praktek langsung. Saat si murid ini ngadu sama si guru-guru ini lebih percaya sama seniornya. Seniornya. Gitu loh. Senior selalu benar. Nah. Yang kedua ya kan? Itu yang Dipa, sekarang bayangin bang, Dipa di SMK 6 itu senior-senior cowok ngedeketin Dipa. Dipa yang disalahin. Dipa yang dihukum-hukum. So cantik. Bukan so cantik. Bayangin Dipa ngegembel masuk sekolah itu, pakai parfum. Ya
Karena kan kita udah terbiasa kayak gitu ya bang. Masuk gerbang, pagi Yor, terus diginiin. Pagi Yor kan, pagi Yor gitu. Yor, senior. Terus dihirup ya. Mang Yamet, mau main apa mau sekolah? Nah, dari situlah Dipa tuh kayak udah Dihirup. sebenernya rasanya. Bener-bener kayak jadi Hah? Sniff. Itu kan sniff ya? Iya. Dihirup kan minum ya? Iya, Ice. di rumah diminum. Ya kayak gitulah intinya ya. 2 tahun Dipa dia gak selesai. Pas lo jadi senior lo kayak gitu juga Enggak, kan? Dipa pindah. Oh, lo pindah Berantem. di sekolah itu. Ribut itu. Ribut. Oh, lo taekwondo juga? Pernah Pernah taekwondo. taekwondo. Tapi nggak diterusin, cuman double stick aja. Sakit badannya. Lu mulai itu. Pak! Pernah itu, pernah banget. Pernah banget itu. Pernah banget, pernah. Udah lah, jangan nanya Dipa lagi. Stop. Lo Stop, lebih, stop. lebih menarik nanya Dipa daripada nanya gua. Stop, jangan tanya aku. Stop. Tuh kan guys, dengerin. Dipa tuh kalau ngeliat orang main gitar tuh kayak gini mikirnya, kok bisa ya gitu. Gue tuh, nah ini filosofinya gini nih. Apa tuh? Banyak orang nanya ke gua, nggak lu mau sampai kapan main musik gitu ya? Iya bener. Ya, ada tanya gitu ya? Mau sampai Sering kapan? banget kan? Gue bilang ke teman-teman tuh, gua nggak hidup dari musik, gue bilang gitu. Dari gua mulai berkarir sampai hari ini, gua nggak pernah menyandarkan hidup gua Di musik. di musik. Musik justru jadi alat gua bilang gitu. Musik itu instrumen, ya just instrumen, just alat gitu. Terus lo hidup dari mana nggak? Gua hidup dari network. Jaringan. Gua hidup dari network. Dengan main musik, gue bisa ketemu siapapun itu juga gitu. Orang gila juga bisa gua temenin gitu istilahnya. Siap. Aduh, ODGJ guys ya. Siap. ODGJ ya kan. Siap. Bahkan ya kan kayak gitu kan, otaknya masih bener ya kan kalau kayak ODGJ gitu. Ya artinya gue bisa kemana aja. Dengan musik. Iya, jadi gue nggak pernah menyandarkan hidup gue main Di musik. musik. Gitu. Nah di musik, kalau mau hidup intinya gini, kalau mau cari hidup menggunakan musik sebagai instrumen hidup gitu, caranya jangan main musik, tapi berbisnis musik. Bener. Nah, jadi semua orang yang punya duit lewat jalur musik adalah bisnismen musik, bukan pemain musik. Gitu ya catatannya ya. Kok gue nggak bisa bunyi sih? Tuh. Jadi pemain musik itu ya megang duit memang, tapi nggak se-ekspektasi itu gitu yang kita Oke. lihat gitu. Cuman bisnismen musik yang bisa berekspektasi. Keren. So kayak gitu. Speechless gue ya. Keren. Bener. Ya contohnya gitu. Contohnya pada saat main gitar gitu. Gue bukan play gitar ya play gitar gitu. Play gitar bukan yang bener-bener kayak musik ini terlalu sempit kalau kita kayak gue gitaris gitu ya. Gue terlalu sempit. Gue kalau gue hari-hari gue cuman bahas gitar, Iya, ngomongin bener. gitar gitu. Sedangkan bisnis musik itu kan nggak cuma ngomongin gitar. Bener. Tapi kalau instrumen kan, nah ini kan lengkap tuh setnya nih, panggung ini kan instrumennya kan banyak nih. Ada industri rekamannya, ada industri promosinya, ada manajemen artisnya, ada manajemen medianya, ya kan ada bisnis. Apa namanya ini kalau kayak kita ngomong artis ya, artis itu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semua bisa jadi alat bisnis. Iya bener. Sebenarnya ngelihatnya harus dari sudut pandang yang luas. Sebetulnya kayak gitu. Jadi bukan bersandar di musik ya, Gue nggak pernah menyandarkan hidup gue di musik. tapi dengan musik. Nah, musik jadi instrumen atau alat gue untuk jalanin ini aja gitu. Keren. Ya kan? Iya. Baru Dipa bisa kebuka di pikirannya gara-gara ngomong kayak gini. Karena Iya ngeliat, gitu. karena ngeliat anak-anak band ya. Teman-teman Dipa ada juga yang ngeband di sini. Nah, itu juga bisa dilihat dari dua sudut pandang, Dipa. Apa tuh? Yang pertama, musik as a hobby, Iya. or musik as a profesi. Oh iya. Beda dong. Bicaranya, ngobrolnya akan beda. Gue akan bisa ngeladenin teman-teman gue ngobrol sampai pagi atau 3 malam gue ladenin, tapi dia hanya sekedar ngobrol
as a hobby gitu. Iya. Karena sebagai passion nggak akan kita halang-halangi itu ya kan, mau Bener. hayal sampai planet Mars gitu. iya planet mana juga nggak apa-apa, boleh gratis itu hayal. Tapi as a business itu 5 menit aja obrolan bubar itu. Karena akan selalu bertabrakan, selalu itu. Contohnya gini, main di cafe Basle, pemusik, pemain musik ya kan, ya niatnya nyari duit misalkan gitu. Gua nggak tahu lah sebutannya apa ya, mau profesi atau kayak gimana. Tapi kalau gue bilang kalau as a industri itu belum. Kenapa? Contohnya gini, pemain musik di sini dibayar satu malam 200.000 misalkan gitu ya, 200.000. Untuk mendapat uang 6 juta rupiah, mereka harus manggung 30 hari. 30 hari sebulan. Ya kan itu nggak dijajanin ya, bulat-bulat lo terima duit ya. Kagak ngerokok, kagak ngopi Iya, tuh. itu ya. Kagak bensin. 6 juta. Agak nakal. Iya, jadi as a business itu nggak bisa kayak gitu. Nggak efisien, nggak efektif gitu. Iya benar. Nggak efisien, nggak efektif. Jadi kalau gua lebih pilih 6 juta 2 jam aja kerjanya gitu. Jadi gue punya 29 hari untuk kembaliannya, 29 hari untuk produktif. Gitu. Bisa. Nah selalu berpikirnya ke situ kalau gue. Bukannya nggak mau ya. Nah kalau as a hobby gitu, Bung. Makanya kalau lo sering liat gue main di mana gitu sama teman-teman, apa ngejam di mana-mana itu gue menempatkan diri gue as a hobby gitu. Kawinan. Di kawinan gitu, as a hobby. Gue kanan kemarin kawin. Betul, as a hobby. Jadi, nah teman-teman gue yang sekitar gue itu, pemain bass, penyanyi, itu mereka menempatkan as a profesi. Sedangkan gue yang duduk di situ sendirian itu gue menempatkan diri gue sebagai as a hobby. Karena menurut gue nggak efektif. Malah kadang-kadang dapat duit nih gue ya 200.000 nih. Mereka kan nyimpen nih duitnya kan, misal gitu ya gajian nih. Itu yang duit gue kepar gitu buat jajan gitu. Buat jajan aja. Karena gitu. beda. Karena gue tahu Mindset itu kita kalau beda. mereka buat kehidupannya, kalau gue Connect sama endorse dia udah berapa? bukan kayak gitu, Bu. Artinya kan harus punya value juga kan. Benar. Nah, ini juga kan kita ngomongin sudut pandangnya kan nggak bisa kalau kita ngelihat sudut pandangnya sebagai seniman musik, Ya. jelas itu bicaranya masih as hobby. Nah, kalau sudut pandangnya as a business, nah di sini bedanya. Kalau as a business, kita harus kerjasama sama pemilik cafe Basle. Bener. Harusnya gitu dong. Jadi yang harus dilakukan as a business dari musik. Oke, berapa bang? Gue dibayar semalam 200.000. Gimana kalau gue nggak usah dibayar bang? Tapi gue minta F&B lo 25%. Sepi, rame, pokoknya gue bikin rame ke tempat lo. Itu as a business, itu businessman. Dia ambil high risk, resiko tinggi dia ambil, tapi dia kalau rame kafenya dia juga dapat uang yang lebih banyak. Gue yakin kalau dia berani ngambil tindakan itu, yang pertama dia jadi businessman, yang kedua dia pasti terima lebih banyak daripada dia dibayar yang 1 bulan dia kumpulin itu. Gitu. Iya sih benar. Kalau Karena misalkan ada dia lagi effort kan, rame gimana caranya cafe Basle rame, itu yang di kepala dia. Iya. Jadi gue datang ke sini bukan main gitar, tapi bikin kafe ini rame gitu. Profesi ya. Bukan hobi. Iya. Nyambung kok gue guys. Masuk kok gue, keren. Iyalah, kan kita selalu menemui tuntutan teman-teman nih, main di Lampung dibayar kecil, 100.000, 200.000, 150.000. Itu kalau yang bisnismen ya. Iya, yang maksudnya nyari duit ya? Iya, maksudnya dia ngelihatnya dari sudut pandang dia gitu. Ya iyalah kan gue jawabnya kayak gitu tuh. Ya iyalah, kafe itu omsetnya sehari berapa gitu. Lu syukur-syukur dikasih duit 100.000, 200.000 sama dia. Kalau lu Kadang ada juga yang cuma ngasih Iya, makan kalau nggak sih? pemain kafe ini misalkan 5 orang, 200.000 satu orang, 1 juta tuh kafe. Berarti omset kafe itu harus berapa sehari? Kan kayak gitu. Logika berpikirnya kan harus jelas kalau kita nuntut Lampung ini nggak adil, dunia ini nggak adil buat musisi, nggak kayak gitu lah gitu. Iya bener. Seandainya pemikirannya semuanya seperti ini, semua musik ini Pasti. nggak bakal di Jakarta doang. Nah, ibaratnya. makanya gue lebih suka reguleran di Jakarta, Bung. Karena kita selalu dealing sama pemilik gitu, pemilik kafe. Dia aneh sendiri. Hah? Dia Kenapa aneh. tuh?
otaknya udah ngembangin industri, ngembangin gimana caranya gigs ada di Lampung aja tapi duitnya di Jakarta, itu otaknya. Iya, gitu. Boleh lah di forward ke sini otaknya. Biar Diva bisa mencuan Iyalah, juga. kita juga maksudnya kalau misalkan ngasilin atau nggak ngasilin sekalipun, paling nggak kita sudah yang pertama kita punya beban moral sama tempat kita nyari rezeki, ya kan? Ya kan dia juga kan cari rezeki. Iya Kita dong. datang ke sana bukan untuk dikasih uang, Benar. tapi untuk dimintai tolong gimana caranya kafe ini rame gitu. Harusnya gitu. Kita punya take and give gitu. Simbiosis mutualisme dong. Pastinya gitu. Iya dong. Makanya gue bilang berangkatnya dari nol dulu, nothing gitu. Kita nothing nih. Gimana caranya bisa rame, gue punya uang gitu. Biar saling ini juga kan. Kadang kan ada band yang emang mereka udah punya masa. Makanya mereka bisa nge-branding, gue manggung semalam Iya. segini harganya. Boleh juga. Nah kalau udah punya value, kan kayak gitu Iya. kan. Nah, saat lu punya value, lu bisa negosiasi. Kadang kalau misal, kan Diva waktu itu pernah juga bang kelola coffee shop. Oke. Jadi tanya sama bandnya, ya bener itu kayak yang kata bang tadi, gimana caranya kafe ini rame? Coba dong bantu dong gitu. Dengan cara undang band, kita tanya, berapa banyak masa yang lo punya? Toh, kalaupun rame malam itu bisa tembus 5 juta bahasa kasarnya, lo juga kan gede gue bayar gitu. Terus ada band yang bilang, waduh kak kita belum siap kalau itu. Terus ada juga yang, oke siap, gue targetin malam ini tembus sekian. Dan kalau udah kesuges gitu kan, kita semangat sendiri kan. Semangat. Nah dari situlah, makanya Diva ngecun, oh iya juga ya gitu. Iya dong. Ya walaupun dia belum bisa, maksudnya gini, walaupun si band ini baru sekalipun gitu, yang penting dia punya sikap dan pola pikir yang seperti itu, gua rasa sih pelan-pelan bareng maju sama-sama nih gitu. Iya. Walaupun dia nothing, kafenya juga baru, tapi dia punya upaya juga, effort yang sama tuh. Gue pernah main Bung di Celebrity Cafe itu, Oh selebriti, ya. oke. Itu main di situ, itu band kalau nggak sesuai sama hari band itu evaluasi nggak sesuai sama omsetnya dia, itu dipecat bandnya. Pantesan. Janganlah waktu diomongin. Bukan, maksudnya dan gitu juga kita gitu, kebalikannya gitu. Kalau tembus omset sekian, Gara-gara kita, gara-gara gitu. Ya kebanyakan kan orang jadi ngeliat gua akhirnya subjektif Bung, gitu. sendiri jadi gimana. Subjektif, jadi lu mah enak nggak ya? Iya lo dibayar mahal di situ segala macam. Lu yang main, ih nggak gitu anjing. Kacau. Iya. Ya gue bilang kayak gitu. Sepi, yang pengunjung satu. Itu gua ladenin tuh tamu tuh ngobrol gimana biar dia betah di situ. Datang 2, wow. 3, 4, 5, 6. Kita tahan tuh di situ sampai akhirnya mereka betah. Dan ngajak kawannya datang. Iya, dan selalu ada belanja kan di situ kan. Iya. Lumayan kalau satu tablenya ngasilin 2 juta, 3 juta misalkan. Biasa kan alkohol jualannya. Iya. Kalau yang kayak gitu Diva nggak kita ngobrol ya. Ya kan ada yang sekarang kan lagi marak beer garden di Pak. Iya. Kayak yang mau- di Antasari yang udah tutup. Iya, mau 2% juga ya alkohol juga itu, Alkohol Bu. juga. Beer garden tuh. Bener. Ngomong-ngomong. Seru ya? Ih, sampai speechless mulai apalagi gue. Ya, Tapi- artinya sudut apa pandang gua tuh mimpi gua tuh Lampung itu bisa jadi tuan rumah industri di kota kita sendiri gitu. Amin. Mimpi gue tuh kayak gitu sih sebenarnya. Karena ini tinggal masalah di mindset doang. Saat orang berpikir ini cuman ngomongin pemikiran yang satu arah gitu. Padahal kalau dibalik ya kayak gitu. Kalau lu jadi gua gimana gitu. Iya bener. Nah, sikap lu kayak gimana? Kadang tuh ada orang yang kalau kita bisa mikir kita di posisi dia gimana Iya. ya. Tapi ada juga orang yang ya bodo amat itu urusan Iya. lo. Nah orang-orang yang seperti itu yang bikinnya jadi kita tuh susah untuk naiknya gitu. Betul. Ngomong apa sih Dip? Parah. Kan tukat kan nanti. Enggak nih, enggak bang makanya Ganas juga. kalau di panggung udah banyak banget yang di
ceritain, sharing-sharing kita pada today ini. Sampai di pengak-ngok dibuatnya gitu. Thank you banget Kak Angga. Ya. Kak Angga, Bang Angga udah mampir di Yoi, LN sama-sama, TV. Dipa. Oh, Koko. Koko. Sesheko. Gue Koko daerah pantai kalau gue. Koko. Coba ya, coba ya. Pucetau. Pucetau. Nih. Oke, udah banyak banget yang diceritain, sharing-sharing kita pada today ini. Sampai di pengak-ngok dibuatnya gitu. Thank you banget Kak Angga. Ya. Kak Angga, Bang Angga udah mampir di Yoi, LN sama-sama, TV. Dipa. Oh, Koko. Koko. Sesheko. Gue Koko daerah pantai kalau gue. Koko. Coba ya, coba ya. Pucetau. Pucetau. Ini kayak cetal lah. Abis ini kita belajar ya. Si cepat sih. Apa taunya Pucetau Hauce gitu ya. Hauce. Oke lah. Thank you banget udah disempetin mampir. Kapan-kapan kita yang mampir ke Oh sebelah. iya dong. Bye. Thank you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.